Assalamualaikum. Baiklah, bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali isi fabel. Kompetensi dasarnya menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau yang didengar. Indikatornya mengurutkan isi cerita fabel, yang kedua menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Menceritakan isi kembali fabel pada pelajaran kali ini yaitu subnya bermodel secara lisan ya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel diantaranya membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting gagasan pokok dalam teks fabel. Yang keempat, menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Oke, baiklah. Kali ini kita akan bercerita tentang Semua Istimewa. Nah, kalian simak baik-baik ya. Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. "Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi," seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh," sahut si semut. "Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu." Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. "Ups, maaf, kakimu kan pendek." Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, "Hujan telah tiba, hujan telah tiba." "Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu?" Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongkrakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana cara aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu?" Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. "Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu." Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ia menatap ke arah tubuhnya bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. "Hai Ulu, apakah kamu bisa naik kemari?" Ulu kebingungan. "Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu?" "Apa yang kau maksud burung?" "Tentu saja aku tidak bisa." Ulu
Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ia menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu searah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya, dan mereka pun menyukai kembali. Ya, bagaimana? Seru bukan? Bagaimana watak tokoh dalam cerita fabel tersebut? Mari kita simak. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik, atau antagonis yang jahat, tokoh tritagonis penengah, atau tokoh pembantu. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar, narasi penulis terhadap tokoh. Nama tokoh yang tadi adalah Ulu. Watak tokohnya yaitu sombong. Buktinya, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Yang kedua, sedih sekali hidup kamu, ikan. Seandainya kamu seperti aku dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Yang terakhir, hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Nah, itu adalah bukti-bukti bahwa si Ulu atau katak ini tokohnya sombong. Kalian tidak boleh sombong ya. Tokoh selanjutnya yaitu ikan. Watak tokohnya ramah dan rendah hati. Bukti pada teksnya yaitu, aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Nah, itu dia tokoh dari ikan. Tokoh berikutnya yaitu semut. Watak tokoh semut yaitu baik dan ramah. Bukti pada teksnya, Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut si semut. Nah, itu tokohnya baik dan ramah ya. Nah, apakah kalian termasuk ke tokoh-tokoh di antara mereka? Nah, nama tokoh terakhir yaitu burung. Watak tokohnya bijaksana. Bukti pada teksnya yaitu, Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Nah, begitulah watak si burung. Nah, begitulah pembelajaran menceritakan isi kembali fabel. Bagaimanapun juga, kita semua di dunia ini istimewa. Makanya harus bersyukur. Bagaimanakah akhirnya Ulu menyadari kesalahannya?
Ulu menyadari kesalahannya sebab ia mengejek burung dengan sangat berlebihan dan burung pun menanyakan apakah Ulu dapat menaiki ke atas dahan pohon dan terbang di angkasa. Lalu Ulu menjawab dengan lemah, "Tentu saja aku tidak bisa." Lalu burung mengatakan bahwa Sang Pencipta telah menciptakan kita dengan berbeda-beda dan Ulu pun menyesal karena telah menyombongkan diri dan meminta maaf kepada semut, ikan, dan juga burung. Mendaftar karakter manusia yang diibaratkan pada binatang dan karakter binatang aslinya pada fabel tersebut. Nah, ini dia karakter manusia pada hewan yang diceritakan tadi dan karakter asli hewannya ya. Nah, di sini ulu atau katak itu ulu berteriak dengan girang dan bersenandung, sedangkan kalau yang di aslinya itu tidak bersenandung. Nah, ulu berbicara kepada ikan, sedangkan kalau di aslinya itu tidak dapat berbicara. Ulu tertawa kencang-kencang, sedangkan kalau katak aslinya tidak bisa tertawa. Lulu meminta maaf pada burung, semut, dan ikan. Nah, hewan aslinya hewan katak tidak bisa meminta maaf. Dan intinya mereka ini hanya nafsu saja. Seperti itu ya kalau di dunia aslinya. Baiklah, rangkaian peristiwa bagaimana ceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa. Nah, yang pertama, dengan dikatakan dengan awalnya. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Yang kedua, peristiwanya yaitu dengan adanya tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Yang ketiga, ada kata lalu. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Yang keempat, selanjutnya, ada kata selanjutnya. Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Yang kelima, ada kata kemudian. Kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Yang keenam nih, ada kata akhirnya. Ulu menyadari kalau tindakan salah ya. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan. Serta Ulu mulai menghargai teman-temannya. Dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, ini rangkaian peristiwa yang perlu kalian pelajari, pahami. Ada kata-kata dari awalnya sampai akhirnya gitu ya. Jangan sampai dilupakan dengan kata-kata peristiwa dari cerita fabel dan cerita apapun gitu ya, supaya kita pun dapat memahaminya. Baiklah anak-anak, sekarang ada tugasnya membuat video menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi, ada di halaman 197. Nah, sesuai langkah-langkah yang sudah diinformasikan ya, sesuai yang sudah Ibu berikan contohnya, memberikan wataknya juga bukti teksnya. Sekian, selamat untuk mengerjakan. Wassalamualaikum.